sudah terlihat, Mas, meskipun Akhirnya. masih belum bergerak ya. Masih ada lingkaran berputar di tengahnya, berarti masih menunggu stabilitas koneksi. Ya. Alright. Ya. Mas Iva, selamat Ya. malam, selamat Selamat datang malam, di Mas William. HH. Saya mewakili seluruh teman-teman di HH, berterima kasih sekali atas waktu yang Anda sediakan bagi kami. Kita ngobrol-ngobrol santai ini, Mas. Harus santai, Agak jangan berat yang gitu. berat-berat. Betul. Ngobrolnya santai meskipun temanya ini bagi sebagian orang agak medeni gitu, Mas ya. Ya. Mas Viva, kami biasa membuka dengan satu perkenalan dulu begitu ya, Mas. Namun Siap. perkenalannya itu basically dengan latar belakang kultural begitu. Nah, Mas Iva ini lahir, dibesarkan, mengenyam pendidikan dan berkarya di Jogja terus ini, Mas. Ya. Ingin sedikit kembali ke masa kecil dan masa remaja seorang Iva Isfansyah ini seperti apa sih, Mas? Boleh tolong di-share? Ya. Sebelumnya makasih juga Mas William udah ngasih kesempatan buat sharing sama teman-teman di sini lewat live IG ini gitu. Sedikit flashback sebenarnya. Bentar, ini kok suara saya agak balik ya. Jadi kalau saya bentar. Oh, gitu ya, Mas ya. Ya. Cek. Di Iya, ini kalau saya aman. Di saya suara Anda aman, tapi memang videonya ya, belum oke. bergerak, Mas. Jadi kayak pause gitu. Oh, sama sekali belum gerak. Teman-teman Belum. udah lihat belum ya videonya ya? Karena di saya aman, tapi audionya nih kalau saya bicara kayak balik gitu suaranya. Oke. Ya. Bentar. Ini teman-teman udah lihat belum video saya? Ini ada masukan dari Kiki Narendra, dibaleni maneh wae gitu katanya. Mas Iva, jelas. Aman ya? Jelas. Ya, Kalau nggak apa-apa gambar sih sih masih ada putaran. di saya kayak suara saya kayak kedengeran gitu, kayak balik gitu. Oh, oke. Ya, Mungkin nggak mudah-mudahan apa-apa. teratasi. Ya, siap. Ya, Oke, Mas Iva, balik ke pertanyaan tadi ya, iya. Mas William ya. Boleh Mas Iva. Mas Iva, silakan. Siap. Ya, jadi sebenarnya saya waktu kecil gitu lahir di Jogja, terus kemudian besar gitu, tumbuh di Jogja, itu sebenarnya malah bisa dibilang jauh sekali gitu dari dunia film gitu. Saya bahkan background orang tua saya, keluarga saya nggak ada yang jauh dari seni gitu. Jadi sebenarnya bahkan bisa dibilang secara culture justru malah keluarga yang sangat bisa dibilang religius gitulah. Itu yang membuat bahkan pada saat saya SD gitu atau SMP gitu, saya justru sangat dilarang gitu untuk bermain di gedung bioskop gitu misalnya, karena di masa-masa itu kan tahun 90-an memang kayak bioskop itu tempat yang kalau dari perspektif religi, dari perspektif saya Muslim gitu, terus dari perspektif agama saya itu kayak banyak tempat yang tidak positif gitu kan. Pertama, film juga temanya banyak gitu yang erotisme dan sebagainya gitu. Terus kemudian bioskop itu biasanya dibarengin dengan tempat-tempat kayak main game, terus biliar, kayak gitu. Jadi memang benar-benar dilarang gitu ke tempat itu, tidak pernah diperkenalkan gitu sama tempat itu. Tapi kan mungkin justru salah satunya itu ya yang membuat saya malah penasaran gitu, terus di sisi lain rumah nenek saya justru deket lah dengan bioskop gitu. Kalau di Jogja ada bioskop Arjuna gitu, nenek saya dekat
dengan bioskop itu ya kemudian sekali nenek saya lah yang memperkenalkan dengan film gitu. Walaupun juga bukan karena nenek saya cukup mengerti film, tapi karena ya sebagai penonton saja rumahnya di sekitar rumahnya ada bioskop gitu. Jadi saya ingat gitu momen-momen waktu kecil tuh saya diajak nonton film kayak Sahur Sepuh gitu dan nggak cukup rutin sih, tapi memang ketika ada film-film yang besar aja gitu, yang mungkin masyarakat awam seperti nenek saya jadi pengen nonton gitu. Tapi sampai SMA itu saya bisa dibilang jauh gitu dari kesenian gitu. Sampai SMA Terus bahkan Mas ya, sampai masih SMA, belum sampai ya. SMA Oke. ya. Justru tapi secara karakter kan kalau anak muda di Jogja gitu kan memang seolah-olah kayak harus punya identitas dan biasanya identitasnya tuh bentuknya kayak komunitas gitu. Entah itu komunitas sepeda lah, entah itu paling umum ya main band gitu. Itu tuh udah yang paling pada masa-masa itu tuh kayaknya anak muda tuh harus punya tempat nongkrong gitu, harus punya komunitas gitu. Nah, terus kemudian sampai SMP itu saya justru malah sangat dekatnya dengan olahraga gitu dan sangat serius. Waktu itu saya bermain basket sampai ikut ke Jurnas junior gitu dan sebagainya. Sampai pas momen awal-awal SMA itu saya tanding gitu dan cedera gitu. Tangan saya mungkin retak karena setelah itu saya takut untuk memeriksakan dan sebagainya, tapi itu yang membuat saya jadi nggak meneruskan gitu, Terus pada saat fase-fase itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya lihat gitu kayak ada latihan teater gitu. Dengan kondisi yang saya juga nggak bisa olahraga ini, akhirnya saya mulai penasaran lah, mulai gabung, yang akhirnya saya ikut gitu ekstrakurikuler itu di teater di SMA 6 waktu itu, SMA 6 Jogja. Ya udah, terus kemudian ikutlah latihan di situ dalam konteks teater yang masih dalam level ekstrakurikuler lah gitu ya. Terus kemudian sejak itu pertama kali gitu saya mulai bersinggungan yang ada irisannya dengan, bisa dibilang, dengan film gitu. Sampai kemudian lulus SMA sekitar akhir tahun 90-an gitu, saya lulus 98. Nah, itu benar-benar teknologi digital itu baru benar-benar masuk kan. Komputer yang tadinya cuma bisa buat nulis ternyata bisa buat motong-motong gambar. Kamera gitu yang paling berpengaruh gitu, karena biasanya saya belum pernah kenal kamera, tiba-tiba ini ada kamera yang sangat kecil, gampang mengoperasikannya gitu ya. Akhirnya kayaknya pertemuan antara teknologi itu, terus kemudian saya ketagihan waktu itu latihan teater sama teman-teman gitu, itu yang membuat pada saat saya harus nyari sekolah, kebetulan saya susah sekali gitu dapat sekolah gitu. Maksudnya dapat sekolah yang waktu itu pilihan-pilihannya sangat akademis gitu, karena keluarga saya benar-benar visinya itu akademis sekali gitu. Tapi akhirnya karena 3 tahun saya nggak dapat sekolah, ya saya memberanikan diri daftar ke ISI waktu itu di Institut Seni Indonesia Yogyakarta gitu. Padahal mungkin sempat ada kata-kata dari keluarga ya, opo sekolah harus jadi seniman gitu-gitu ya misalnya ya Mas ya. Ya. Tapi kalau sebenarnya mulai kelas 2 dan 3 itu keluarga akhirnya mulai terbuka gitu, bahwa kayaknya memang ini, kebetulan saya anak ketiga. Terus kemudian kakak saya yang pertama dan yang kedua benar-benar jalurnya akademis sekali gitu. Pada saat saya mulai jarang pulang, latihan teater, terus bahkan saya jadi ketua teater di ekstrakurikuler itu tuh orang tua udah mulai, ini mungkin anak yang ketiga ini memang jalurnya beda, karena
dari SD sampai SMP kebetulan saya mampu ngikutin kakak-kakak saya gitu, mampu sekolah di tempat yang favorit gitu. Tapi begitu SMA itu emang belokannya itu kelihatan banget pas SMA gitu. Apalagi pas daftar UMPTN ya waktu itu kayak daftar UGM nggak diterima, daftar lagi nggak diterima, itu udah kayak ya udah deh yang penting sekolah aja. Tapi dari awal memang orang tua bilang jangan sampai ke swasta karena memang kita nggak mampu biayai gitu. Jadi nggak ada option terus kemudian oke dah nggak dapat sekolah masuk jurusan dan di kampus swasta aja itu nggak ada option itu gitu. Jadi memang akhirnya nyari sekolah yang negeri tapi rasanya nyari yang ya dalam tanda kutip apa ya nggak susah gitu secara jurusannya gitu. Ya akhirnya masuk jurusan televisi itu. Ya karena saya ngerti teater, seneng gitu, terus kemudian kenal kamera. Ya akhirnya tahun 99 gitu saya masuk kuliah di isi jurusan televisi waktu itu, jurusan televisi, Fakultas Seni Media Rekam, dan dari situlah kemudian ketemu teman-teman yang sama-sama seneng bikin film. Menarik Mas. Dari yang memang masa kecilnya memang jauh dari dunia kesenian, jauh tinggal sekali di Jogja. Saya punya beberapa teman dari ISI, ada yang penari, ada yang pemusik, ada yang dari beberapa fakultas teater. Hampir semua mereka kalau nggak anak dalang, anak penari, anak pemusik keroncong begitu. Hampir semua begitu, Mas. Ini Mas Iva tidak ada hubungan. Waktu bergulir dan sekarang menjadi keluarga film, kalau boleh saya bilang begitu. Istri, mertua, nah itu saya membayangkan ketika makan malam keluarga dan Mas Garin ada di situ itu apa nggak bosen gitu ya ngomongin film terus. tapi kita jangan lompat ke situ dulu Mas. Kita jangan lompat. Ini menarik Mas, bahwa Anda mengawali dari teater. Apakah ketika 3 tahun Anda menunggu sampai mendapatkan sekolah yang sesuai, Anda tetap aktif berteater? Ya, aktif sih Mas, karena saya kelas 2 itu saya dipilih jadi ketua teater gitu. Dan sebenarnya kalau di teater itu dari awal saya pun akhirnya lebih seneng ngurusin produksinya gitu. Jadi kalau kebetulan salah satu yang sekarang juga dari dulu sangat aktif di teater dan dia kakak kelas saya itu Gunawan Marianto gitu. Itu tuh dari dulu satu ekstrakurikuler gitu, dia yang ngajarin, dia yang latih gitu. Terus kemudian pada saat pentas teater gitu misalnya, itu memang kalau misalnya yang butuh pemain banyak tentu saja saya main gitu di depan panggung dan biasanya jadi figuran dan sebagainya. Cuman sebenarnya di teater pun lebih fokus di produksinya sama urusan organisasinya gitu. Bahkan pada saat besar ini Mas Iva, kenapa diisinya bukan jurusan teater? Mungkin karena saya merasa itu susah ya. Maksudnya susah tuh gini. Pada saat itu saya ada isi tuh pilihannya apa saya mau musik atau teater atau seni rupa gitu. Nah saya itu merasa saya sebenarnya karena waktu itu benar-benar belum mengerti gitu ya arahnya mau kemana gitu. Tapi wah kayaknya memang saya nggak bisa nih sekolah di yang akademis gitu. Saya merasa 3 seni yang saya sebutkan itu tuh yang secara bakat itu kayak saya ngerasa itu susah gitu. Misalnya kayak acting itu saya ngerasa waktu itu waduh. Karena memang pada saat teater pun arahan saya bukan di depan panggung gitu. Terus kemudian misalnya musik gitu atau misalnya seni lukis, saya ngerasa kok ini tetap berat ya gitu buat saya, bakatnya, skillnya dan sebagainya. Itu kenapa tadi saya bilang bahwa saya itu bisa dibilang juga salah satu benar-benar korban produk digital ini sih gitu. Yang tiba-tiba saya merasa ini gampang banget nih, ada alat cuma dipegang, dipencet tombol merahnya bisa ngerekam gitu.
dan udah gitu. Jadi saya ngerasa kayak ini gampang banget ya gitu. Waktu itu ya udah akhirnya karena itu aja, terus akhirnya menghubungkan antara teater dan kamera itu gitu. Jadi setelah Menarik, menarik lulus ya. SMA, saya nggak dapat sekolah, saya menganggur selama setahun. Saya pun bikin komunitas teater gitu. Oke. Ada sama Seno Aji yang sekarang juga udah membuat film beberapa kali gitu. Nah, itu bikin komunitas namanya Komunitas Pagi gitu. Sampai kemudian tahun 99 mulai sekolah, nah itu baru mulai sangat serius ke filmnya gitu. Ya. Mas Iva ini penulis, sutradara, produser, Mas. Ini kok semuanya bisa gitu ya, Mas ya? Karena memang dugaan saya, karena memang Mas Iva salah satu tipe yang mau untuk mempelajari berbagai hal. Dan kalau boleh saya menduga, Anda pun juga memiliki bekal artistik dan mungkin bekal tata cahaya yang mumpuni. Sehingga dalam produksi Anda, saya banyak dengar dari teman-teman bahwa masukan-masukan yang Anda berikan lebih dibandingkan kebanyakan sutradara. Artinya begini, Mas, Anda tidak hanya terpaku pada monitor, tapi Anda memperhatikan aspek di sekitar dengan jauh lebih detail. Nah, pertanyaan saya, Mas, dengan latar belakang Anda di seni peran, meskipun informal, sejauh mana itu berefek positif pada peran Anda sebagai sutradara maupun produser, Mas? Oke, Mas. Mungkin sebelum masuk ke seni peran justru karena saya itu kadang-kadang saya sering merasa tidak berbakat gitu. Saya sering merasa bahwa sebenarnya saya itu mungkin bisa jadi saya kalah berbakat daripada misalnya saudara-saudara lain gitu. Mungkin karena dasar pemikiran saya seperti itu. Itu yang membuat saya itu sering selalu menganggap bahwa saya harus belajar terus gitu. Selalu menganggap bahwa bisa dibilang pada saat saya menyutradarai, sebenarnya saya bukan tipe sutradara yang, maksudnya berbakat tuh gini, saya bukan tipe sutradara yang dari awal udah ngerti banget apa yang mau saya bikin gitu. Misalnya kayak kanvas kosong gitu, saya disuruh, oke, mau ngapain gitu. Itu saya nggak punya bayangan. Jadi kayak, saya harus ngapain ya? Itu yang kemudian saya sering merasa apa saya itu memang tidak punya desain yang jelas di kepala saya. Saya nggak, istilahnya saya bukan desainer lah. Saya bukan sesuatu yang, oke, kalau bikin film tuh semuanya sudah ada di kepala saya, tapi terus kemudian tinggal saya instruksikan aja ke pemain, ke kameramen, ke sini, nanti akan saya rangkai dan itu jadi sesuatu yang saya inginkan. Mungkin karena cara bekerja saya bukan seperti itu. Tapi begitu misalnya harus menyutradarai, saya benar-benar harus ngelihat mengumpulkan kepingan-kepingan materinya itu gitu. Misalnya ada cerita, ada skrip, ada pemain, ada set, ada lokasi gitu. Jadi sebenarnya saya memang lebih daripada menyutradari dalam konsep yang mendesain tadi, saya lebih merasa saya lebih bisa untuk mengorganisasikan itu gitu, memoderatori gitu. Saya lebih bisa mengorkestrasikan itu gitu. Saya nggak ada skrip, saya dikasih pemain, saya dikasih set, saya dikasih kamera, saya bisa jadiin itu sesuatu. Tapi kalau saya nggak dikasih apa-apa, di kepala saya juga nggak ada apa-apa. Gitu. Kan ada tipe saudara yang... itu karena Anda memiliki latar belakang di penulisan juga, Mas, sehingga memang dalam menanggapi sebuah buku baru berupa skrip dari penulis, pola pikir Anda memang agak berbeda gitu, karena Anda memiliki memiliki kemampuan di
bidang penulisan juga. Eh, Mungkin ya Mas, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Tapi saya malah tidak ada masalah kalau saya ada skrip, terima skrip dari orang lain, terus kemudian ada pemain, terus kemudian mau syuting di sini nggak bisa, terus kemudian harus ganti set, gitu saya malah nggak ada masalah. Karena itu materinya udah kepingan-kepingan, materinya udah kesusun gitu, sehingga jadi kalau istilahnya ada sutradara yang karakternya memang dia desainer gitu, yang akhirnya dia memang harus menjadi apa ya, menjadi diktator gitu, menjadi yang aku pengennya ini, aku pengennya ini, aku pengennya ini. Karena memang dari awal dia punya bayangan jelas gitu. Nah saya malah justru tipe yang kedua yang sebenarnya saya moderator gitu, yang pas masih kosong gitu saya nggak ngerti saya harus gimana, tapi ya ayo kita ke lokasi aja, saya harus melihat lokasinya atau pemainnya siapa, dari situ ngobrol diskusi apa, saya baru ngerti oke, berarti bayangan saya seperti ini gitu. Walaupun sebenarnya juga di bayangan saya nggak nol sekali gitu ya, tapi saya selalu punya rencana, tapi saya sangat terbuka gitu. Saya sangat terbuka dengan diskusi, terbuka dengan masukan-masukan gitu. Dan saya selalu berdoa gitu. Agar ketika orang lain itu datang juga dengan rencana yang ketika itu memang lebih bagus, saya nggak ada masalah gitu untuk kemudian jadi mungkin kalau dalam konteks pertanyaan tadi, saya se-open itu gitu dengan pemain gitu, dengan tim produksi gitu. Itu karena saya percaya aja bahwa memang itu cara saya bekerja gitu, dan itu membuat apa yang ada apa yang saya hasilkan itu bukan hanya berasal dari satu kepala, satu otak gitu, tapi itu saya yakin menjadi lebih kaya gitu ya, karena itu memang berasal dari pemikiran-pemikiran banyak orang gitu. Nah mungkin seperti itu sih gitu cara bekerja saya gitu. Menarik Mas, menarik. Terima kasih. Jadi memang ada unsur komunikasi yang penting bagi Mas Iva. Dan ya, justru yang paling penting itu sih Mas. Ya, dan hal itu akan sebagai sutradara, ketika Anda berperan sebagai sutradara, Anda akan men-share visi Anda bukan semata-mata sebagai order, tapi sebagai bahan pembahasan. Iya, benar baik sekali. Dengan tim produksi maupun dengan pemain. Iya, benar sekali. Ya. Menarik. Nah, ini kita kedatangan tamu banyak ini Mas, yang sebagian besar adalah aktor. Ada Franz Nicholas, ada Mbak Wulan. Halo teman-teman semua. Ada Kiki Narendra, ada Dede Satria. Hai Dede, apa kabar? Ada Abdi Putra. Banyak Mas ini. Nah, boleh saya mewakili Mas dari pemain ya, dari sisi para aktor ini. Bagi Mas Iva, ketika ada satu interpretasi peran dari sang aktor di dalam film yang Anda produksi, Anda bertindak sebagai sutradara di situ, seberapa terbukakah Anda begini, ini kan semuanya tentang keseimbangan ya Mas ya, visi sutradara dan interpretasi aktornya. Mencari titik temunya ini, cara Mas Iva bagaimana Mas? Ya. Mungkin ada beberapa yang secara konteks jadi beda gitu. Apakah peran yang kita mainkan itu peran yang memang 100% fiksi gitu, atau memang yang dimainkan itu peran-peran yang memang ada gitu, maksudnya memang hidup dan kita harus memainkan gitu. Cuman baik itu karakter fiksi ataupun yang nggak fiksi gitu, menurut saya yang paling penting, kalau pertanyaannya terbuka apa, saya sangat terbuka sekali gitu. Saya sangat terbuka sekali untuk mendiskusikan itu gitu. Tapi yang paling penting memang goalnya adalah sama-sama bahwa pada saat kita menjalankan peran itu gitu, yang telah kita sepakati itu gitu, kita semua itu harus sudah ada, tidak ada sama sekali, kita tidak apa ya istilahnya, kayak tidak berhutang gitu pada siapapun gitu. Kayak misalnya
memerankan tokoh yang masih hidup bahkan gitu. Ya itu harus jadi karakter yang memang masuk ke diri pemain itu, dan tidak boleh ada pemikiran bahwa oh ini tuh saya sedang meminjam karakter itu. Dan nah itu yang prinsip-prinsip itu. Jadi memang pada saat memainkan itu harus udah sepenuhnya kita sadar bahwa itu memang jadi milik aktor itu gitu, milik aktor itu gitu. Jadi saya juga nggak pernah memaksakan gitu ketika misalnya saya punya ide terhadap karakter tertentu gitu, terus kelihatan sebenarnya pemain tersebut tidak begitu nyaman gitu. Artinya saya melihat bahwa ada sesuatu yang yang dalam bahasa saya kayak hutang tadi gitu. Mas, kayak saya masih minjem nih karakter yang di sutradaranya yang akhirnya itu belum sepenuhnya disadari sebagai miliknya gitu. Sebenarnya mungkin prinsipnya seperti itu ya. Itu yang akhirnya memang di titik-titik tertentu pada saat syuting memang saya juga harus yakin bahwa karakter itu, bahwa pemain itu sudah lebih mengerti daripada saya sebenarnya dalam konteks si karakter itu gitu. Dia harus sudah menjadi si karakter itu gitu. Jadi saya sering gitu justru nanya gitu, kalau momen-momen kayak gini, kalau peristiwanya seperti ini, karakter ini mau ngapain ya, dia mau ngapain ya gitu di sini, atau dia jadi saya justru lebih percaya, kadang-kadang lebih percaya, bukan kadang-kadang, saya sering sekali gitu lebih percaya pemain saya gitu. Misalnya mau datang ke set, terus kemudian ada ide dan sebagainya, itu saya selalu merasa bahwa itu bukan itu bukan idenya si pemain, tapi itu ide dari karakternya itu, bahwa itu yang harus dia lakukan ketika peristiwanya seperti itu gitu. Mas Iva, ketika sudah menyerahkan tanggung jawab peran tersebut, maka Anda menghormati sekali bahwa sang aktor ini akan menghidupkan perannya, dan selebihnya adalah komunikasi yang terjalin lancar guna mengerucutkan dan mencari titik temu yang terbaik dari peran itu antara visi sutradara dan interpretasi pemain. Wow, terima kasih sekali nih Mas. Ini penting untuk disadari juga oleh kami pemain, karena saya masih melihat di lapangan ada justru yang malah menghindar untuk diskusi yang mendalam karena dia terlanjur memiliki interpretasi yang begitu kuat dan tidak lagi memiliki fleksibilitas untuk terjadinya penyesuaian saat akhir di set misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus diruntuhkan sih, karena hubungan sutradara dan pemain ini memang harus sangat mesra kalau menurut saya. Apakah Anda setuju itu, Mas? Ya, benar sekali. Jadi sebenarnya memang proses yang paling penting ada di sebelumnya sih, pada saat casting gitu. Karena sangat wajar sekali tidak semua pemain itu punya metode dan punya cara yang berbeda-beda, itu ya pasti ya. Dan kita juga memang harus menghormati itu gitu. Artinya kadang-kadang saya justru misalnya ya di set terus kemudian ada pemain yang susah banget gitu masuk ke karakternya itu, terus kemudian metodenya nggak ketemu, bahkan kita juga nggak, itu tuh seringkali perasaannya justru bukan saya marah atau bukan, tapi ini yang salah bukan, kadang-kadang saya ngerasa aduh ini yang salah bisa dibilang bukan, saya justru sering punya perasaan yang istilahnya ya, kayak kasihan gitu, karena saya tahu ini bukan salah pemain gitu kadang titik kayak gini, karena ini bener-bener yang paling penting memang pada proses casting gitu. Karena casting itu kan bukan sesimpel kayak oh ini cocok mainin ini, atau mungkin oh ini kita suka sama siapa, memerankan karakter apa, tapi apakah metode yang kita butuhkan gitu, apakah cara kerja sutradara dan pemainnya itu memang ada sesuatu yang cocok gitu.
Iya. Dalam konteks ketika kita lihat fisiknya bagus, memainkan karakternya itu, tapi ada metode yang tidak sama kan sebenarnya itu Betul. sudah ketika itu tetap dipaksakan dalam konteks paksakan ya tetap harus kita harus ke syuting gitu dengan pemain tersebut. Itu kan kadang-kadang kita udah tahu bahwa nanti akan ada problem di lapangannya, dan di titik itu saya sering merasa itu bukan salah pemain gitu. Tapi ketika tetap kita push, tetap kita ini, saya sering perasaannya justru apa ya, dalam konteks itu tuh bukan marah sih, tapi sering aduh ini yang salah bukan di setnya ini, tapi ada di proses sebelumnya yang Wow, ya Mas. Jadi memang praproduksi di mana ada proses casting dari awal untuk mencari kesesuaian dengan peran, ada proses reading atau tabletop rehearsals begitu, untuk semuanya itu kan untuk sebuah takaran ya Mas ya, takaran yang memang paling sesuai dan titik temu dari segala aspek. Karena pemain pun juga sebaiknya memiliki pemahaman tentang apa ya, tampilan global dari film tersebut, sehingga akan berjalan dengan selaras di setiap prosesnya itu, tidak tumpang tindih begitu. Tidak hanya mengamankan adegan saya saja, tapi saya juga akan berbagi bahwa peran saya ada targetnya, peran saya ada kesinambungannya ke sana. Luar biasa. Mas, kita kasih teman-teman untuk bertanya, silahkan. Ini Mas siap, Rifa Mas. bertanya, ada tanya jawab apa tidak? Ada. Silahkan bertanya juga teman-teman. Mohon maaf, mudah-mudahan mata saya tidak terlewati pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kita sedikit loncat ke keluarga, Mas Rifa. Ya, beberapa minggu lalu saya baca berita ini, Mas. Di masa PSBB, Anda di Jogja, Anda di kamar, anak sulung Anda di ruang tengah, dan Anda dengan anak saling berkirim surat. Jujur saya bahasa Prancisnya berbesmili, bahagia membaca berita itu. Luar biasa. Sisi edukasi sejak dini Anda coba terapkan. Saling berkirim surat hanya dengan beda ruangan saja. Mas, boleh tolong diceritakan sedikit, Mas, itu gimana, Mas? Ya, jadi memang apa ya, buat sepertinya masa-masa ini tuh masa-masa yang di sisi lain memang berat gitu, apalagi untuk anak-anak gitu ya, yang memang kalau orang dewasa tentu saja bagaimanapun punya penyesuaian yang lebih besar gitu. Tapi kan kalau untuk anak-anak itu ini sebenarnya waktu, apalagi prinsip saya dan istri saya kan memang pengalaman sebanyak-banyaknya itu harus dikasihkan gitu pada saat mereka anak-anak ini, atau bahkan lebih tepatnya ya benar-benar pada saat sebelum masuk SD, karena SD itu kan benar-benar sekolah yang dalam tanda kutip lebih serius lagi gitu ya. Itu kenapa kita sering gitu ajak kemanapun gitu, ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan mereka pengalaman gitu. Itu yang kita lakukan. Ya, menarik, Mas, menarik. Ini keluarga film, tidak dipungkiri. Semua orang tahu. Anda memiliki harapan apa? Halo. Cek. Enggak, tadi sempat berhenti, Mas. Oh, sempat berhenti, ya. Oke. Ya. Mas Siva, tidak dipungkiri keluarga film. Ya. Itu kenyataannya. Apakah Anda memiliki harapan pada itu? Bagaimana, Mas? Sejauh ini sih saya dan Dini, istri saya belum kepikiran sih, maksudnya apakah memang juga rintik apa binar gitu mau juga ke film gitu. Cuman memang nggak bisa dipungkiri itu memang dibanding anak-anak seusianya mereka, tentu saja mereka punya experience dalam konteks dalam konteks visual yang
lebih banyak gitu, dan mungkin itu akan berpengaruh gitu, walaupun dalam konteks kedepannya saya nggak mengharuskan gitu apakah dia harus jadi pembuat film atau enggak gitu, tapi dalam ingatan kalau kita nonton sesuatu, kalau kita ada peristiwa-peristiwa apa gitu tuh, Rintik tuh ingatan visualnya sangat sangat bagus sekali gitu, sangat bagus sekali gitu. Misalnya nonton film atau apa itu tuh yang diceritakan selalu sesuatu yang sangat visual gitu. Apakah Anda mulai membiasakan untuk berdiskusi tentang satu film yang ditonton bersama dengan anak, Mas? Mungkin dalam konteks diskusi Ya, yang serius sih tanya jawab. enggak ya tapi ya ditanya apa yang dia suka, kenapa nggak suka gitu. Terus ada beberapa yang misalnya saya justru nggak begitu suka tapi dia tonton berulang-ulang gitu, kenapa gitu. Jadi kayak gitu kita selalu membiasakan ngobrol. Wah, seru. Mas sudah mulai ada pertanyaan ini, Mas. Saya bacakan pertanyaan dari Oka Sumantareja. Menurut Mas Iva, workshop itu mungkin yang ada kita yang mengistilahkan reading dan sebagainya. Workshop itu bagusnya berapa lama ya, Mas? Kalau waktu mungkin relatif ya, tapi kadang-kadang kalau kita ada, maksudnya saya coba ngelihat sebuah proyek film ataupun bentuk cerita audiovisual yang lain gitu, tentu saja ada beberapa kebutuhan gitu. Yang paling penting karena film itu pekerjaan bukan pekerjaan yang sendiri ya, itu pekerjaan yang sangat kolektif gitu. Tentu saja kebutuhan workshop itu harus disesuaikan dengan sisi perspektif yang lain gitu. Misalnya kayak produksi gitu. Apakah produksi itu, ini produksi yang seperti apa? Apakah bisa difasilitasi gitu? Atau bagaimana cara memfasilitasi gitu? Ada beberapa kebutuhan project yang memang kita tidak harus dituntut gitu pemain. Jadi sebenarnya yang harus dihindarin itu jangan sampai kita ada proses yang sebenarnya justru kebutuhannya itu nggak sampai segitu gitu. Jadi memang itu visinya itu harus sama gitu. Misalnya kita ada akan memproduksi sebuah cerita itu pendek dan sebenarnya kebutuhannya ya udah ini simple aja, aktor berakting di situ gitu. Terus ya udah itu biasanya bisa sangat cepat. Jadi workshopnya katakanlah sehari, 2 hari, seminggu itu juga kita justru jangan sampai semuanya itu dianggap dengan cara yang sama gitu. Misalnya kayak oke, harus 2 bulan, ya udah project apapun harus 2 bulan gitu. Karena kan ada film-film yang tuntutannya pemain itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar acting gitu, tapi istilahnya dia harus becoming gitu, harus menjadi karakter itu. Ya tentu saja itu lebih lama gitu. Tentu saja itu lebih lama gitu, dan setiap sutradara pasti punya cara-cara sendiri gitu. Tapi menurut saya kalau dalam konteks sekarang waktu 1-2 bulan itu mungkin waktu yang relatif visible gitu ya antara produksi gitu, terus kemudian karena kadang-kadang problemnya kita punya waktu atau punya budget yang besar pun belum tentu waktunya bisa lama gitu, karena hubungannya dengan jadwal dan sebagainya gitu. Ya. Terima kasih penjelasannya Mas Iva. Pertanyaan berikutnya ini dari N_Re97. Menurut Mas Iva, untuk pertama kali masuk ke dunia penyutradaraan itu apa yang harus dilakukan, Mas? Oke. Yang kalau misal ini pertanyaan mungkin ya, misalnya benar-benar lagi mau memulai gitu ya, itu memang harus mencoba untuk membuat film sih gitu. Mau sesimpel apa gitu, tapi rasanya itu harus dilakukan gitu untuk kita mengerti gitu, untuk kita mengerti visi kita itu
seberapa gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya tentu saja ketika kita mulai membuat film ada beberapa yang harus dilakukan sebelumnya gitu. Misalnya kayak memang harus nonton film yang banyak, mengapresiasi film dan sebagainya. Tapi dalam titik untuk mengerti, karena film itu bukan sesuatu hal yang hanya berhenti di apa ya, di pemikiran atau konsep gitu. Tapi film itu benar-benar 50%-nya itu konsep, 50%-nya ya bagaimana mendelivery konsep itu gitu. Gitu. Jadi memang harus apa ya, walaupun itu sebuah karya yang simple gitu, tapi memang harus punya experience itu gitu untuk bahwa apakah kalau di kepalaku itu ada ya, kalau katakanlah kalau kita pakai hitungan number gitu ya. Kalau ketika kita punya angka 8 di kepala itu apakah yang keluar juga 8 gitu. Apakah sebenarnya yang keluar itu tuh kita harus ngerti gitu. Ya gitu. Itu yang kemudian kita ngerti kelebihan kita apa, kita ngerti kelemahan kita apa, dan akhirnya karena film itu kerja kolektif, kita jadi ngerti pada saat kita cari tim kebutuhan kita itu apa. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Jadi memang dari awal dalam menentukan, termasuk juga siapa memerankan apa, Mas Iva sudah menerapkan aspek-aspek kondisi-kondisi yang memang menunjang dari segala aspek ini ya, Mas ya. Karena film is all about teamwork yang luar biasa, bahkan sering dijadikan contoh untuk training perusahaan-perusahaan yang nggak ada hubungannya dengan film. Mereka sering mengambil beberapa analogi dari film untuk diterapkan pada korporasinya begitu. Ya. Terima kasih penjelasannya, Mas. Ini ada dari Abdi Putra. Selaku produser, ketika mengcasting, menurut Mas, peran akan sempurna karena dimainkan karena karakternya cocok atau berpatokan bahwa semua karakter bisa dimainkan oleh aktor yang baik dan berkualitas. Oh, oke. Apakah Anda tipe sutradara yang akan mencari tampilan yang paling cocok, atau Anda yakin bahwa karakter apapun apabila mumpuni aktornya maka akan baik? Ya. Mungkin karena pertanyaannya saya sebagai produser gitu. Jadi kalau bedanya kalau saya sebagai produser, saya memang sejauh ini sangat nyaman memproduseri film-film yang apa ya, istilah saya director driven gitu. Memang drive kreatifnya itu ada di director gitu. Jadi saya bukan ketika menyutradarai saya tidak ada masalah gitu. Ketika saya membuat film misalnya udah ada ceritanya, terus kemudian kita harus punya visi yang memang harus men-serving cerita itu, penulisnya bukan saya dan sebagainya gitu. Cuman ketika memproduseri sejauh ini film-film yang saya produseri yang memang itu merupakan apa ya, biasanya diinisiasi oleh sutradara itu, merupakan statement dari sutradara itu gitu, dan segala proses kreatifnya itu di-drive oleh director itu gitu. Itu dan itu kenapa dalam konteks mengcasting tidak ada kebutuhan lain selain memang pemain-pemain yang apa ya, yang pas gitu oleh karakter itu gitu, yang cocok oleh karakter itu gitu. Tidak ada kebutuhan-kebutuhan misalnya ini karena memang proyeknya lebih komersial jadi memang harus mencari yang lebih populer dan sebagainya. Itu hampir sejauh ini pemikirannya bukan yang seperti itu gitu. Misalnya film-film yang saya produseri seperti City atau Turah gitu, atau yang terakhir di Sin and Unseen atau Skala Niskala gitu. Itu semuanya memang base-nya itu director gitu. Jadi kadang-kadang saya memberi ruang pada saudara itu gitu, dan keputusan-keputusan casting hampir semuanya itu bisa dibilang call-nya dari director gitu. Gitu. Itu yang membuat memang saya sebagai produser itu
apa ya istilahnya menjaga visinya si film itu, memberi ruang bermain untuk si sutradara itu gitu. Ya. Mas Iva, itu indah banget, Mas. Itu indah banget, dan itu mungkin dambaan begitu banyak sutradara dan produser juga ya, Mas Iva. Kita sedikit berandai-andai nih, Mas ya. Apabila Anda dalam posisi sutradara dan kemudian sulit untuk Anda merasa tidak diberi ruang oleh produser, jalan tengah apa yang biasanya Anda ambil, Mas? Yang pertama memang ini sih, memang pada saat kita memutuskan bekerja dengan seorang produser gitu, tentu saja kita harus tahu bahwa kita bekerja dengan, dan kenapa kita mau bekerja dengan produser itu gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk bekerja sama dengan produser tersebut gitu, justru menurut saya ketika ada masalah, misalnya dalam konteks apa ya visi yang berbeda gitu, itu justru yang dalam tanda kutip sejauh itu memang karakternya si produser itu, ya kita tidak boleh mempermasalahkan itu karena kita udah tahu sebelumnya gitu. Misalnya apalagi bekerja dengan studio-studio besar gitu ya. Itu kayak kita masuk pabrik, kita ngerti karakter pabrik itu seperti apa gitu. Jadi saat kita mau untuk bekerja di situ, otomatis kita tidak boleh dalam tanda kutip mengkomplain visi si perusahaan itu gitu. Itu yang dalam hal itu berarti secara visi filmnya yang lebih ngerti memang produsernya gitu. Nah, itu yang sebenarnya itu yang terjadi, bisa dibilang 80% gitu dari film Indonesia bisa jadi seperti itu gitu. Produser punya cerita, berinisiasi membuat film, kemudian mencari sutradara yang mau bekerja sama untuk menjalankan visinya ini kan gitu. Akhirnya sutradara dengan kemampuan kreatifnya bekerja gitu dalam tanda kutip untuk merealisasikan visinya produser. Artinya ya kalau itu memang sebuah proyek yang seperti itu, yang bisa dibilang mayoritas film Indonesia seperti itu gitu. Ya ketika sutradara mau bekerja dalam sebuah proyek yang seperti itu, ya memang harus ketika ada konflik yang harus dikedepankan ya memang harus visi filmnya, yang biasanya itu visinya produser gitu. Itu kenapa dalam konteks saya sebagai produser, saya ingin sekali gitu punya film-film yang memang director driven, yang memang didrive oleh kreatif, walaupun itu sangat jumlahnya sangat minim sekali, walaupun itu biasanya secara market sangat tipis sekali, sangat niche sekali gitu. Tapi saya pikir penting gitu untuk kita punya film yang seperti itu gitu. Gitu. Kalau misalnya jadi sebenarnya jelas kok ada sebuah proyek yang memang ini yang dikedepankan visi produsernya gitu, dan kadang-kadang hampir sebagian besar film Indonesia yang komersial seperti itu gitu. Jadi walaupun saya sutradara, ketika saya mendengar istilahnya konflik director sama produser tidak sevisi dalam misalnya pemilihan pemain dan sebagainya gitu, menurut saya ya itu harusnya sesuatu yang director itu udah tahu sebelumnya gitu. Menarik Mas. Kalau terjadi persinggungan di kemudian hari ya salah sendiri karena kita punya waktu untuk mempelajari kedua segenap tanggung jawab itu memang ada milik bersama untuk dicarikan jalan tengahnya demi hasil yang terbaik begitu ya Mas ya. Memang dari tadi kemudian saya melihat ada upaya-upaya dari Mas Iva untuk sama. Kisahkan tadi antara sutradara dengan pemain. Mas Iva umumnya ini akan memberikan bekal apa sih? Kita kembali kepada pemain ini, Mas. Anda sebagai sutradara kepada para aktornya. Dasar
pemikiran apa yang biasa Anda share? Satu poin, tapi mencakup semuanya. Halo Mas. Maaf. Ya, Putus. ya. Baik Mas. Baik. Maaf, berhenti tadi, Mas. Oh, oke. Ya, jadi ada upaya-upaya dari Mas Iva untuk selalu mencoba untuk mencari jalan tengah, baik Anda sebagai sutradara kepada produser maupun Anda sebagai sutradara kepada pemain. Begitu ya, Mas ya. Nah, bekal atau dasar pemikiran atau mungkin bisa kita bilang falsafah apa yang umumnya Mas Iva bagi kepada pemain Anda sebagai sutradara untuk memberikan gambaran global terhadap karya tersebut, Mas? Mungkin yang paling penting, apapun karyanya memang harus, buat saya harus personal gitu ya. Baik sutradara maupun pemain tuh harus ditarik ke sisi yang paling personal gitu. Walaupun kata personal ini orang pasti menyikapinya, mentreatnya itu bisa jadi berbeda-beda gitu. Tapi menurut saya itu penting gitu, karena semua punya pengalaman hidup yang sendiri-sendiri gitu. Tetapi rasanya sangat penting gitu untuk apapun yang kita buat itu ada relasi personalnya dengan kita, dan itu yang akan membuat kita menjalaninya dengan lebih daripada hanya sekedar bekerja gitu, lebih dari sekedar membuat film, tapi ada sesuatu yang kita pelajari untuk akhirnya pada saat kita selesai dari sebuah proses gitu, kita memang harus sudah menjadi pribadi yang berbeda gitu. Dalam konteks ini seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Ya. Wow, Mas Iva, terima kasih sekali atas penjelasannya, membuka kemudian wawasan bagi kami yang mengikuti diskusi ini. Tapi ini kenapa cepat sekali berlalu ya, Mas? Ya, nggak terasa tinggal 2 menit lagi. Wah iya, udah jam 9 ternyata. Betul, saya mohon maaf teman-teman yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan di suatu hari nanti kita bisa diskusi lagi. Ada ucapan terima kasih dari Franz Nicholas, kemudian ya, dari Kiki Narendra, Mas. Semuanya ya, teman-teman. Ya, Kiki bilang, wah kuru tenan Pak Sutradara ini, turun berapa kilo sih, Mas? Berapa kilo? Aduh, enggak, saya memang ini sih gampang gitu, naik turun Oh, oke. Gitu. Baik, Mas. Jadi kalau lagi pandemi gini nggak ada kerjaan ya tentu urus lah ya. Iya. Oke Kiki, aku urung takon, kamu WA saja udah. Silahkan Mas Iva, 1 menit lagi. Sekali lagi Mas, kami dari Heha Studio Acting Heha Production mengucapkan terima kasih atas waktu dan sharingnya yang sudah Mas Iva bagi. Dalam menjalankan peran, jangan sampai kita berhutang karakter pada siapapun. Jadikan itu milikmu sepenuhnya, sejujurnya. Iva Isfansyah. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, Selamat malam. Makasih semuanya. Ya, makasih.